Halo semuanya, hari ini saya Yesabel kelas 10-2 absen 30 dan teman saya Nadia dari kelas 10-2 absen 21 akan menjelaskan tentang pseudocode dan flowchart. Saya Yesabel akan menjelaskan tentang apa itu pseudocode, tujuan, format pseudocode, dan contohnya. Dan saya Nadia akan membahas tentang flowchart. Apa itu pseudocode? Menurut Wikipedia, pseudocode adalah deskripsi tingkat tinggi informal dan ringkas atas algoritma pemrograman komputer yang menggunakan konvensi struktural atas suatu bahasa pemrograman dan ditujukan untuk dibaca oleh manusia dan bukan oleh mesin. Ya, sederhananya pseudo berarti imitasi atau mirip atau juga menyerupai, sedangkan kode menunjukkan kode dari program. Maka, dapat disimpulkan bahwa pseudocode adalah kode yang mirip dengan instruksi kode program yang sebenarnya. Tujuan dari pseudocode sendiri yaitu untuk memudahkan manusia dalam memahami prinsip-prinsip suatu algoritma komputer. Pseudocode biasanya digunakan dalam merencanakan pengembangan suatu program komputer. Format penulisan pseudocode yaitu yang pertama, judul, sebagai judul dari algoritma. Yang kedua yaitu deskripsi, yang berisi deklarasi variabel atau konstanta. Dan yang terakhir, implementasi yang berisi tentang inti dari algoritma. Untuk contohnya, yang pertama, yaitu judul yang berisi program luas lapangan sepak bola. Yang kedua, deskripsi, yaitu variabel panjang lebar luas, titik 2 integer. Sedangkan implementasi berisi tentang panjang, yaitu 100, lebar 64, luasnya yaitu panjang kali lebar, kemudian print luas. Untuk contoh kedua, judul berisi program ganjil genap, deskripsinya yaitu variabel bilangan, yaitu integer, dan implementasinya ret bilangan. Kemudian if, dalam kurung bilangan modulus 2 sama dengan 0, kemudian print genap, else, print ganjil, lalu ditutup dengan n. Untuk contoh ketiga, yaitu judul yang berisi program hitung mundur, deskripsi variabel bilangan, integer, dan implementasi, yaitu for dalam kurung bilangan yang berisi 5, atau bilangan lebih besar daripada 0, kemudian print bilangan, dan diakhiri dengan N4. Apa itu flowchart? Flowchart adalah suatu diagram yang digunakan untuk menjelaskan suatu algoritma. Flowchart sendiri terdiri dari simbol-simbol yang dihubungkan dengan sebuah tanda panah atau berarah. Singkatnya, flowchart adalah urutan dari logika suatu prosedur dalam pemecah suatu masalah yang dituliskan berupa simbol-simbol tertentu. Tujuan dari flowchart adalah untuk menggambarkan suatu tahapan penyelesaian terhadap suatu masalah secara sederhana, terurai, rapi, dan jelas menggunakan simbol-simbol yang standar. Simbol-simbol di flowchart. Yang pertama yaitu terminator symbol sebagai permulaan atau pengakhiran suatu kegiatan. Yang kedua, flow direction symbol atau connecting line untuk menghubungkan antar satu simbol dengan simbol yang lain atau menyatakan jalannya arus dalam suatu proses. Yang ketiga, processing symbol untuk menunjukkan pengelolaan yang dilakukan oleh komputer. Yang keempat, input-output symbol digunakan untuk menyatakan proses input dan output tanpa tergantung dengan jenis peralatannya. Yang kelima, decision symbol untuk menyatakan proses berdasarkan kondisi yang ada. Contoh dari flowchart yang pertama, yaitu menghitung luas persegi panjang. Terminator symbol diisi oleh start, kemudian menambah simbol proses untuk menginput angka 100 pada variabel panjang. Lalu simbol proses kedua berisi angka 64 untuk variabel lebar. Begitu juga untuk variabel luas yang menggunakan simbol proses. Selanjutnya, kita akan menggunakan simbol input-output untuk menampilkan hasil perhitungan luas. Yang terakhir, kita menggunakan simbol terminator untuk finish. Contoh yang kedua yaitu menentukan bilangan ganjil genap. Kita akan menggunakan start, kemudian kita akan menggunakan simbol input-output untuk meminta user menginput bilangan.
Selanjutnya, kita akan menggunakan simbol decision untuk mengecek kondisi bilangan tersebut. Apabila dimodulus dengan 2 hasilnya 0. Jika benar, maka akan menampilkan genap pada layar. Dan jika salah, maka akan menampilkan ganjil pada layar. Terakhir, kita akan menggunakan simbol terminator. Selanjutnya, contoh ketiga yaitu program hitung mundur. Yang pertama dimulai dari start. Lalu kita akan menggunakan variabel bilangan dengan nilai 5 pada simbol proses. Lalu kita akan mengecek kondisi bilangan tersebut dengan simbol decision. Apabila bilangan tersebut lebih dari 0, maka layar akan menampilkan bilangan. Lalu bilangan atau angka 5 akan dikurangi dengan 1. Begitu seterusnya hingga bilangan tersebut tidak lebih besar daripada 0. Apabila bilangan tidak lebih besar dari 0, maka program akan berakhir. Sekarang kita akan membahas perbedaan antara pseudocode dan flowchart. Pseudocode dan flowchart sebenarnya sama, yaitu langkah-langkah. Namun, keduanya memiliki perbedaan. Yang pertama, pseudocode memiliki bahasa tinggi yang digunakan, menyerupai kode program. Sedangkan flowchart, simbol yang digunakan berbentuk gambar. Yang kedua, pseudocode tidak memiliki standar khusus, sedangkan flowchart memiliki standar. Yang ketiga, pseudocode mudah dibaca, sedangkan flowchart mudah dipahami. Yang keempat, pseudocode dapat langsung dibuat program, sedangkan flowchart tidak dapat langsung dibuat program. Yang terakhir, pseudocode sudah hampir berupa implementasi, dan flowchart berupa rancangan. Sekian penjelasan dari kami, terima kasih.